sangat berharga. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, terima kasih ya buat WL yang sudah pimpin kita pujian penyembahan. Terima kasih tim musik dan juga tamborin yang menemani kita pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi ketiga kalinya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan kita akan baca secara bergantian seperti biasa. Saya ayat 6, saudara di ayat ganjil. Nanti kita sama-sama baca di ayat 29. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka Tuhan lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebab aku melihat kata-kata pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sama-sama 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah setiap kita yang masih merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Salam. Salam. Ya, tema yang saya angkat pada hari ini, saudara, yaitu beriman meskipun tidak melihat. Beriman meskipun tidak melihat. Sama-sama katakan beriman. Beriman Meskipun tidak melihat. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini tentang Thomas, ya, sering kita dengarkan dan sering kita baca. Siapa di sini yang menganggap bahwa Thomas ini adalah salah? Karena Thomas, dia melihat dulu buktinya, baru percaya. Sedangkan murid-murid yang lain, yang 10 itu, karena Yudas sudah meninggal, sudah ngaku diri, belum melihat, sudah percaya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Thomas ini salah. Memang saya sudah pernah sebelum saya baca Alkitab. Kalau kita lihat secara baik-baik, saudara, Thomas ini adalah tidak salah sebenarnya. Hanya saja yang beda adalah tipenya. Ya, tipikalnya saja yang berbeda. Ya, mungkin juga ada di sini yang tipe dengan Thomas. Ada, berarti saudara Thomas. Nah, Thomas, orang yang melihat baru percaya, atau ada bukti dulu baru percaya. Mungkin kita pernah berkata Thomas ini peragu, Thomas ini tidak salah. Kenapa Thomas ini tidak langsung percaya kepada Tuhan ketika Yesus menampakkan dirinya pada saat itu? Saudara, kalau kita lihat ceritanya di ayat sebelumnya, di ayat 19, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan di situ saudara tidak ada Thomas. Ya, mari kita baca ayat 19.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu, atau Shalom Aleichem. Ya. Mungkin saja Thomas pada waktu itu saudara menyendiri. Karena waktu itu mereka sangat ketakutan. Karena kenapa? Dikatakan tadi karena dikejar oleh orang-orang Yahudi. Mereka mau ditangkap dan mereka mau dibunuh pada saat itu. Mungkin Thomas pada saat itu dia sendiri. Dia tidak mau bergabung dengan banyak murid-murid yang lain. Tetapi datanglah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus datang tidak hanya dia. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus datang. Apa sapanya? Shalom Aleichem. Artinya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, waktu datang Yesus kepada murid-muridnya tanpa Thomas, Yesus berkata apa di ayat 20? Dan sesudah, sama-sama katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dikatakan apa? Hai murid-murid, lihatlah telapak tanganku, lihatlah bekas paku, dan lihatlah lambungku yang berlubang. Dan apa kata mereka? Mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saking sukacitanya, murid-murid ini, murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas di waktu yang berbeda. Mereka mengatakan begini, Thomas, kami sudah ketemu Tuhan, kami sudah ketemu Guru, kami sudah ketemu Yesus. Ia hidup. Apa kata Thomas? Apa kata Thomas? Di ayat 25 baca ayat supaya kita mengerti. Sebelum aku melihat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ada 3 bukti yang Thomas minta untuk percaya kepada Tuhan. Yang pertama apa? Ia melihat tangan bekas paku. Yang kedua, dia mau mencucukkan jarinya ke dalam ke tangan dulu dong. Tangan lambungnya dulu. Yang ketiga apa? Dia mencucukkan atau dia menaruh tangannya ke lambung yang berlubang. Apa kata Thomas? Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat tangan yang berlubang. Ayat 26 dikatakan apa? 8 hari kemudian Yesus datang khusus untuk siapa? Untuk Thomas. Ketika murid-muridnya semua di situ, ada Thomas lengkap, ada tembok. Tembok semua ini, semua pintu-pintu, semua jendela tertutup. Kenapa tertutup? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Karena mereka mau dibunuh, mau ditangkap, saudara. Ya, mau ditangkap. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri khusus untuk Thomas. Dia apa kata Tuhan? Dia kata apa? Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan muridnya, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas ini, dikatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama halnya dengan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita cek seseorang, pasti kita mengatakan Shalom. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tadi saya praktekkan tadi kepada sekolah minggu. Shalom Aleichem. Apa jawabanmu? Aleichem. Shalom.
Saya tadi bagaimana kalau bertemu tadi Angel sama siapa namanya tadi? Elena. Bagaimana kalau ketemu di jalan, apa kata kalian? Katakan, Angel mengatakan, Salam alaihim. Elena berkata, alaihim salam. Kenapa kita harus praktekkan ini kepada anak-anak kita, saudara? Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Harusnya kita membawa Tuhan Yesus aja menyapa murid-muridnya dengan kata salam. Masa kita enggak menyapa sesama kita dengan kata salam? Jangan dia itu hey, tes, hey. Tanpa ada sapaan. Sama juga kalau kita datang di rumah kita, salam. Kenapa? Di rumah itu supaya ada damai. Janganlah kita balas chat ketika orang mendengarkan nama kita saja, mereka bersuka cita. Oh iya, kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka tahu bahwa dia membawa damai. Pernahkah saudara mendengar orang itu dan datang ke rumah saudara? Dia lagi datang, mau beban. Betul tak? Pernah saudara itu? Pernah? Contohnya, ada satu contohnya adalah siapa namanya ya? Ya namanya adalah Alfa contohnya. Ya, dia datang di rumah. Contohnya sama musim saya datang contohnya. Contoh ini nah. Bunda saya datang ke rumah Bunda nah. Jam segini saya mau doa. Alfa lagi bawa beban saja. Tapi kalau saya membawa damai, ketika saya chat contohnya, Mbak Meron saya datang ke rumah mau doa. Mereka jangan suka cita karena apa? Karena Alfa ini membawa damai. Setidaknya itu kita membawa damai. Salam alaihim. Jangan kita chat seseorang tanpa ada kata salam. Kita tidak membawa damai. Coba lihat sebelah kanan kirinya ada damai atau tidak. Ada damai atau tidak? Sama? Tidak ada. Katakan sama-sama, salam sebelah kanan kiri. Katakan damai sejahtera bagi kami. Ya, salam. Karena salam itu karena penting sekali. Salam. Kenapa? Kita adalah harus ada damai. Dan kita bawa damai supaya sehingga orang yang baca chat kita itu merasa damai. Oh iya, paling dia bawa damai. Ya, Tuhan Yesus menyapa salam alaihim, artinya apa? Damai sejahtera bagi kami. Thomas, kembali ke Thomas. Itu tadi salam ya, supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan semuanya itu. Supaya apa? Meskipun beda agama dengan kita, katakan salam saja. Kalau mereka juga beda agama, kalau kita juga punya teman yang beda agama, dan mereka assalamualaikum, saya juga balas waalaikumsalam. Masa kita tidak bisa mengatakan salam kepada mereka juga? Mereka balas salam. Kita harus membawa apa? Damai. Kembali kepada Thomas. Thomas datangi Yesus 8 hari kemudian. Dia menjumpai murid-muridnya dan di situ ada Thomas. Yesus datang hanya khusus untuk Thomas. Karena Thomas ini yang menjadi targetnya. Mungkin Thomas ini yang sangat penting, yang sangat dikuatkannya. Sekali lagi saudara, jangan kita katakan Thomas ini berat. Thomas ini tidak percaya, tidak. Dia nanti akhirnya sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Tipenya saja yang berbeda. Tipe Thomas tadi katakan bahwa melihat bukti baru percaya. Tetapi tipe murid-murid yang lain belum melihat sudah percaya. Tapi ketika Yesus menghadap kepada Thomas, Yesus berkata, Thomas, sini kamu. Itu begitu mereka. Iya, begitulah. Ya, lihat tanganku, bekas paku. Thomas, taruhlah jarimu ke dalam bekas paku ini. Ke dalam bekas paku di tanganku. Thomas, taruhlah jarimu. Kemana? Ke lambungku yang berlubang. Apa kata Thomas di ayat 28? Ya Tuhan. 28 ayo. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Thomas menjawab apa dia? Ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya. Akhirnya apa? Thomas percaya. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudara, kalau kita lihat kematian Thomas ini, Thomas mati martir di India.
Ya, gereja yang namanya Gereja Thomas di India sekarang sangat besar dan sangat banyak orang India percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus pakai Thomas dengan luar biasa. Dia mati. Jadi saya katakan bahwa Thomas bukan tipe yang negatif, hanya dia tipe melihat baru percaya. Disampaikan ini bukan hanya kepada Thomas, tetapi disampaikan ini kepada kita yang hadir pada hari ini. Katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita agar tetap beriman meskipun tidak melihat? Bagaimana kita agar tetap beriman jemaat Tuhan meskipun tidak melihat? Yang pertama adalah berfokus pada pribadi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan berfokus pada pribadi Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 9 ayat terakhir. Kata Yesus, sama-sama baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, belum melihat, namun percaya. Saudara-saudara, ketika kita lagi putus asa, bisakah kita berdoa kepada Tuhan? Aku percaya, tapi tolonglah aku dalam ketidakpercayaan. Artinya adalah ketika kita mulai putus asa, masihkah kita berdoa percaya kepada Tuhan? Aku tidak. Percaya? Jujur saudara. Percaya. Kita mau percaya, tapi kadang-kadang fakta membuat goyah iman kita. Situasi hidup membuat kita kadang lemah. Situasi hidup kita ingin menyerah, ingin mundur. Jujur, ini yang kita sering alami. Jangankan kita sebagai manusia, Yesus saja di Taman Getsemani sebagai kemanusiaannya dia bilang apa? Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau bisa, lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Jujur, kadang kita seperti begitu saudara dalam situasi hidup. Bukan berarti mengatakan nanti ya, kok Yesus menyerah? Ya kan Tuhan. Ingat, 100% Tuhan, 100% manusia. Yang lemahnya itu adalah manusianya, saudara. Ya, yang lemah itu adalah manusianya. Jujur kadang kita seperti begitu. Yesus pun menjerit di Taman Getsemani. Dikatakan apa? Bapa, kalau bisa lalukanlah penderitaan ini daripada aku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kadang-kadang kita menjerit, kita menangis karena apa? Karena kita belum melihat. Seandainya kita percaya, pasti kita tidak akan menyerah. Yesus bilang hari ini, engkau belum melihat masalahmu selesai, tapi percayalah masalahmu akan selesai. Yesus berkata hari ini, engkau belum melihat punya anak seperti Ibu Asna, tapi percayalah engkau akan punya anak. Amin. Yesus bilang hari ini mungkin keuanganmu, bukan ekonomimu belum baik, tapi percayalah akan membaik. Amin. Yesus bilang hari ini mungkin jabatan kita begitu saja, keadaan kita begitu saja, tapi percayalah terjadi apa yang kita iman hari ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau tanya saudara, bisa jawab dengan hati. Maukah percaya meskipun tidak mengalami mujizat? Mau. Ini seperti yang dialami oleh Sandra, Mesa, dan Abednego. Kalau kita nanti baca di rumah Daniel 3, 16, 18. Dikatakan apa? Sekalipun kami tidak ditolong, sekalipun Tuhan tidak membebaskan kami tidak akan menyembah patung buatan raja siapa namanya?
Nebukadnezar. Sehingga fokus kita bukan pada mujizat, tetapi fokus kita pada pribadi Tuhan Yesus. Orang-orang yang berfokus kepada mujizat akan menyerah. Lihat Saddam Hussein katakan, sekalipun Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah Tuhan. Buatan patung yang raja Nebukadnezar itu buat, tidak menyembah. Sama juga dengan kita. Sekalipun saya tidak mengalami mujizat, saya tetap setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena kita berfokus pada pribadi Tuhan Yesus, bukan mujizatnya, bukan kesembuhan, bukan berkatnya, bukan, kepada pribadi Tuhan Yesus. Sama juga dengan halnya, kita percaya bahwa kita akan selamat ke surga, walaupun belum melihat Surga. Atau ada di sini yang pernah melihat surga? Hah? Ada? Apakah engkau percaya ke surga, saudara, setelah dipanggil dunia ini? Percaya. Dengan iman? Percaya. Sekalipun belum melihat. Amin. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik untuk apa? Menyediakan tempat. bagi kita. Nah, menyediakan tempat bagi kita. Itulah iman kita. Belum melihat surga, tetapi dengan iman berkata, aku percaya, aku ke surga. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Mari sama baca. Dan aku berikan kehidupan kekal kepada mereka, dan mereka pasti, ada kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Barang siapa di dalam Yesus, dikatakan apa? Dia pasti tidak apa? Dan dia akan pasti selamat. Belum engkau melihat surga, saudara, tetapi dengan iman kita percaya kita akan masuk surga. Amin. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, kehebatan kita, bukan, tetapi karena kita karena kita apa? Beriman. Beriman, saudara. Ini beriman. Mari kita baca, saya ajak sama Tuhan di baca kita Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17. Mari sama-sama kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhal dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lanjut. Lanjut. 17-18. Ya, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beriadah dalam Allah yang menyelamatkan. 19 yang terakhir. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia memberikan aku berjalan di bukit-bukitku yang tinggi. Ayat ini jelas berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sama hal dengan sekalipun kehidupan kita belum mendapatkan jawaban doa, sekalipun apa yang kita harapkan belum jadi kenyataan. Mungkin engkau melihat, mengapa masih begini usahaku, mengapa masih begini hidupku, ya, pekerjaanku. Ingatlah ayat ini baik-baik. Habakuk 3 17 sampai 19. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun
mengecewakan, namun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ya, sekalipun mungkin dari bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April sampai Mei ini, mungkin banyak yang mengecewakan kita, atau usaha kita, atau apapun yang mengecewakan kita, tapi tetaplah beria-ria di dalam Tuhan. Tetap percaya dalam Tuhan. Jangan iman kita lemah. Jangan kendorkan iman. Jangan iman kita tumbuh karena melihat mujizat, tapi iman kita bertumbuh karena engkau mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita agar tetap beriman meskipun tidak melihat? Yang pertama tadi adalah berfokus pada pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua adalah iman bertumbuh melalui pengenalan akan Tuhan. Sama-sama katakan, iman bertumbuh melalui pengenalan akan Tuhan. Mari kita buka Daniel pasal 11 ayat 32b. Daniel pasal 11 ayat 32b. Ya. 32b. Daniel 11 ayat 32b. Kalau ada yang ketemu silakan baca. Ada kata mengenal. Mengenal di sini saudara dalam bahasa Ibrani-nya adalah artinya epiginosko. Sama-sama katakan epiginosko. Epiginosko itu bahasa Ibrani-nya. Kalau bahasa Arab saya tidak tahu. Mengenal. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya adalah epiginosko, maksudnya adalah mengenal Tuhan. Itu bahasa Ibrani-nya saudara. Ya, supaya kita belajar bahasa Ibrani sedikit lah ya. Bahasa Ibrani adalah epiginosko. Artinya adalah mengenal Tuhan lewat perjumpaan dengan Dia, sehingga kita beriman kepada Tuhan lewat pengenalanku akan Tuhan, melalui saat teduh, melalui doa pribadi, melalui penyembahan, melalui ibadah doa syafaat kita di sini, doa malam dan doa puasa dan ibadah raya. Imanku bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Dan satu hal yang tidak pernah saya lewatkan adalah ibadah pagiku. Saya percaya saudara tempat ini bahwa kalau bangun pagi tentunya ada ibadah pagi dalam keluarga ya, memanggil anak-anak, suami, istri untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk sebagai penghormatan bahwa kita bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menolong kita. Dan kita bersyukur masih diberikan nafas sampai hari ini. Karena apa? Kalau kita tidak ada nafas ini, kita sudah mati. Mati maksudnya. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu, saudara? Semakin kita banyak berjumpa dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia. Kita tidak mengenal seseorang kalau kita tidak berikan waktu kita untuk Dia. Sama dengan halnya, bagaimana kita mengenal Tuhan itu yang kita sembah, yang kita puja selama ini, yang kita percayai. Bagaimana caranya adalah kita harus berikan waktu kita untuk Dia. Ibadah pribadi di rumah. Saya percaya teman Tuhan, ibadah Tuhan bagi benmur tempat ini, ibadah jangan hari Minggu saja. Jangan. Ibadah dalam keluarga, mesbah doa, mesbah keluarga juga. Supaya kenapa? Supaya keluarga itu mengenal Tuhan. Siapa yang dipercayai selama ini. Semakin kita banyak mengenal Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. Kalau kita mau mengenal Tuhan itu, kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan. Dan sesibuk apapun Bapak Ibu, ingat di Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan. Kepadamu. Cari dulu sumbernya adalah pribadinya Tuhan Yesus. Maka semuanya apa yang kita harapkan, apa yang kita gumul selama ini, maka Tuhan akan tambahkan berlipat kali ganda. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Tinggal sebentar lagi selesai. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena memilih. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, katakan begini, Abraham, mungkin begitu ya, Abraham, hitunglah bintang-bintang yang ada di langit dan pasir-pasir yang ada di laut. Begitulah nanti akan keturunan. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu, kalau kita lihat dalam Roma 4, 18, 19, 20 sampai 21, Abraham berkata apa? Nanti kita masih di rumah ya, Roma 4 ayat 18, 19, 20, 21. Abraham berkata, Tuhan, kepada janjimu aku percaya. Tetapi kalau aku melihat istriku yang namanya Sarah tidak akan bisa lagi lahir, rahimnya sudah tertutup, bagaimana mungkin lagi melahirkan? Kalau kita baca lagi di Kejadian, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, ya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, begitu keturunanmu. Mereka Sarah ketawa. Bagaimana mungkin Tuhan? Secara manusia memang tidak mungkin karena Sarah sudah usia berapa itu? 75 tahun atau ya. Makanya Sarah sempat tertawa ketika Allah berkata kepada mereka bahwa sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Lalu Abraham berkata, kepada janjimu aku percaya. Saudara, hiduplah pada janji Tuhan. Faktanya Sarah usia 75 tahun. Faktanya hampir 100 tahun. Digenapilah janji itu oleh Tuhan. Lahirnya seorang anak, Ishak. Berapa tahun mereka nantikan anak? Berapa? 25. Abraham dipanggil umur 100 lebih. 150. Meninggal ke apa? Dipanggil, bukan dipanggil ke dunia, bukan ke dunia, enggak. Abraham dipanggil di umur berapa? Ayo. Kita baca kita belum? 200. Enggak. Buka Kejadian, 27. Buka kejadian. Kejadian 12 ayat 4. Ayo berapa? Kejadian 12 ayat 4 dulu. Kejadian 12 ayat 4. 35. Kejadian 12 ayat 4. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur ketika dia berangkat 75 tahun. Jadi Abraham dipanggil usia 5 tahun. Oke. Lahir ini Ishak, Abraham usia berapa? Salah. 100 tahun. Mari buka kita fakta, kita harus bikin data. Kejadian 21 ayat 5. Ayo supaya tidak bingung ya. Masa 25 tahun sih ya, supaya tidak bingung. Kejadian 21 ayat 5 dikatakan apa? Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi 100 dikurang 75 berapa? Jadi mereka menantikan itu anak berapa? 25 tahun. Memang di umur 99 tahun, memang Abraham janji lagi kepada Abraham bahwa mereka akan mendapatkan anak perjanjian itu Ishak.
Tapi ternyata sebelumnya Tuhan sudah janji, aku akan berkati engkau serta keturunanmu. Namun di situ adalah kurang memperhatikan itu Abraham. Ternyata sebelumnya Tuhan sudah janjikan bahwa aku akan berkati keturunanmu. Jadi masa penantian seorang anak Abraham dan Sarah adalah 25 tahun. Ya, jelas? Jelas? Amen. Begitu. Kita harus belajar kita saudara, jangan setengah-setengah. Ya. Saya tidak tahu berapa tahun engkau menantikan jawaban dari Tuhan. Berapa tahun engkau menantikan suamimu berubah, mengasihimu, menyayangimu, untuk rajin beribadah. Mungkin engkau berdoa agar keluargamu dimenangkan. Mungkin engkau berdoa